Semua itu permainan pikiranmu sendiri. Makanya judulnya sederhana. Saat kamu tidak suka, ubah pikiran. Begitu diubah pikiran, jadi suka. Mari kita praktek ya hari ini. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu sumber-sumber yang menyebabkan kita sering tidak suka. Mengapa kita tidak suka kepada orang lain, atau mengapa orang lain tidak suka kepada kita? Kita lihat sumber-sumbernya. Kita jelaskan secara ilmiah, secara saintifik, supaya struktur keilmuannya jelas. Yang pertama, kan suka ada istilah tuh, kata anak muda sekarang, ilfil. Ilfil itu, ya itu, timbulnya rasa tidak suka. Mungkin saja awalnya suka, tetapi ada satu hal yang buruk, atau satu kekurangan pada diri seseorang, dan kita fokus pada kekurangan yang buruk itu menurut penilaian kita sendiri. Awas, karena yang disebut baik dan buruk oleh kita belum tentu baik, juga belum tentu buruk. Kan itu penilaianmu. Sangat bergantung kepada wawasanmu sendiri, sangat bergantung kepada dirimu sendiri. Awalnya mungkin kita suka pada seseorang, tetapi kemudian ada sesuatu yang disebut buruk kita lihat pada orang itu. Ada sesuatu kekurangan pada orang itu. Kemudian kita fokus pada kekurangan yang disebut buruk itu. Itulah munculnya ilfil. Jadi ilfil itu buatan siapa? Buatan pikiranmu. Buatan bukan orang. Nah, rasa tidak suka itu memudarkan rasa suka. Berikutnya, ketika terus kita berfokus pada kekurangan dan sesuatu yang disebut buruk itu, bukan sekedar pudarnya rasa suka, tetapi timbul rasa sebel. Bahkan ujungnya jadi benci. Ngerti ya? Saya kira yang gini ngerti, karena semua sudah pengalaman. Kalau soal membenci orang kan biasa kan? Udah pengalaman. Dan saya kasih tahu lagi, kalau hari ini kita masih benci dan suka, itu tanda kita masih bodoh. Gitu. Maaf ya, ini kajian agak terus terang. Karena saya khawatir kalau saya tidak ngomong jelas, nanti persepsinya jadi keliru. Gitu. Jadi dari mana munculnya ilfil? Ilfil itu sebetulnya rasa yang ada pada diri kita, yang dibangun oleh pikiran kita sendiri saat kita berfokus pada kekurangan orang. Dan yang disebut dengan kekurangan pada orang, itu pun belum tentu kekurangan. Hanya penilaian kita sendiri. Karena orang tidak seperti yang saya pikirkan. Kan begitu. Ini penting nih saya bicara. Karena kadang-kadang ya, mohon maaf sekali, kita ini sering reaktif ketika mendapati pada orang sesuatu yang kita tidak suka. Pada yang tidak kita suka pada orang, belum tentu itu benar. Itu kan hanya penilaian kita sendiri. Paham sampai sini? Nah, selesai ini, pesan saya cuma satu. Kalian sudah jadi orang pintar semuanya, tidak bodoh lagi, dan tidak lagi terjebak pada suka atau tidak suka. Itu poinnya. Itu kompetensi yang sedang saya bangun. Yang kedua, ketika orang itu tampak useless di mata kita. Useless itu dalam pengertian tidak bisa apa-apa, apalagi orangnya tidak punya apa-apa. Kan gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar sering mengklasifikasi orang berdasarkan ukuran kita. Jadi orang itu diukurlah oleh ukuran kita. Misalnya, kita sebut saja, orang ini salah, orang ini jelek, orang ini buruk. Ukuran yang dipakai adalah ukuran kita. Padahal bagusnya kan ukur orang dengan ukuran orang. Ketika orang diukur oleh ukuran dia, kan tidak mungkin orang itu menjadi buruk. Ikan diukur oleh monyet. Ya kata monyet, kamu idiot, kata monyet. Karena ikan gak bisa memanjat. Ya kata ikan juga, lu juga lebih idiot dari gue.
Apa alasanmu? Karena kamu nggak bisa berenang. Padahal ikan jeniusnya berenang, monyet jeniusnya memanjat. Ketika salah ukur, kan jadi hasil ukur salah. Coba, mau ngukur panjang meja pakai stopwatch. Hasil ukurnya apa? Panjang meja adalah 5 menit. Nggak nyambung. Sama seperti kalian mengukur waktu pakai kilo. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk kajian? 2 kilogram. Nggak nyambung kan? Nah, jadi nggak nyambung itu karena kita sering melakukan tindakan yang membuat itu nggak nyambung. Yang tidak menyambungkan tuh kita sendiri sebetulnya. Coba sekarang, ukur anak dengan ukuran anak. Jangan ukur anak dengan ukuranmu sebagai orang tua. Kan anak belum pernah jadi orang tua. Kadang-kadang kita sering keceplosan. Kamu yang gitu aja nggak bisa. Kita ngomong gitu pada anak. Adil nggak? Itu menimbulkan ketidaksukaan. Yang ketiga, kan kita sering bilang, saya mah kalau sama dia mah nggak nyambung. Tidak sefrekuensi. Gaya. Kenapa kamu mengatakan tidak sefrekuensi? Karena kamu ingin setiap orang harus ada di frekuensimu. Adil nggak? Itu yang membuat kamu nggak suka. Pada setiap orang punya getarannya sendiri, punya vibrasinya sendiri, punya level sendiri, punya perkembangan mental sendiri, punya perjalanan spiritual sendiri. Yang nggak bisa, setiap orang harus seperti kamu. Bayangkan ya, betapa centang perenangnya kehidupan kalau semua orang harus sefrekuensi dengan saya. Dan saya baru menyukai orang kalau dia sama frekuensinya dengan saya. Saya sering mengajarkan pada kalian. Kan anak saya banyak sekali. Dan saya tidak pernah membandingkan kalian dengan yang lain. Nggak pernah. Saya ukur kalian ya dengan ukuran kalian. Dan saya juga tidak pernah menyalahkan kalian. Karena saya tidak pernah mengukur kalian dengan ukuran saya. Makanya kalian nyaman aja ngomong dengan saya. Ayah, saya tadi nggak sholat. Ya sudah, kan udah kelewat. Nggak pernah saya bilang, wah kamu nanti dimurkai Tuhan. Nggak pernah, karena Tuhan saya nggak pernah murka. Ya sudah, ketika bilang, tadi saya nggak sholat, itu udah bagus, udah jujur kan? Ya sudah, saya seneng aja. Dari sisi itu, kamu sudah unggul. Karena kamu ngaku, kalau nggak kamu nggak sholat. Ayah, tadi saya bohong. Itu udah bagus. Dan saya tidak pernah menghukum kamu kan? Ya sudah, lain kali jangan bohong lagi. Kan gitu saya ngomong. Betul nggak? Kapan kalian ditekan oleh saya harus begini begitu? Kan tidak. Makanya kalian nyaman aja ketemu saya. Betul nggak? Iya. Ayah tadi malam saya nggak bangun.